Jadi sekarang kenapa banyak orang sakit-sakitan? Karena rasio radikal bebasnya lebih banyak daripada rasio antioksidannya, gitu. Akhirnya apa? Tubuh nggak langsung sakit, Pak Bu. Tubuh memberikan tanda dulu. Tandanya apa? Keluhan. Jadi kalau kita pelajari dalam Al-Quran itu memang subhanallah, masya Allah, tabarakallah, kita diciptakan Allah itu dari apa? Dari tanah kan. Tanah itu luar biasa, dia nggak langsung sakit. Jadi gini, saya mencoba menganalisa, mentadaburi. Contoh beginilah, misalkan ya, ini ada air, bener ini air. Lalu dalam air ini saya masukkan racun tikus yang cair misalkan ya, 1-2 tetes lah, 3 tetes, terus nih, terus si orang ini minum, langsung bereaksi nggak? Langsung bereaksi? Iyalah, kenapa? Karena racunnya tadi larut dalam air. Karena sifat air itu melarutkan, kan gitu. Tapi kalau kita bayangkan, ini saya punya air, sebelah ini misalkan saya punya satu gelas lagi yang isinya tanah dengan volume yang sama. Dengan volume yang sama, lalu saya masukkan, saya teteskan 3 racun tikus. Asumsikan kita makan tanah tadi, misalkan memang ada beberapa jenis tanah kita bisa makan ya, bentonite clay salah satunya, itu tanah dari dasar laut tuh kita bisa makan karena mineralnya tinggi. Lalu singkat ceritanya bos sekalian, kalau ini tadi langsung memberikan reaksi kayak begini, kalau Anda atau kita, ini asumsinya saja kita makan tanah sebanyak ini, kemungkinan reaksinya tidak separah ini. Kenapa? Tanah itu sifatnya menyerap, dia membersihkan, maka semua filter-filter biasanya ada tanahnya karena diserap racun gitu kan. Maka Allah ciptakan manusia dari tanah tadi, kalau kita mencoba mentadaburi sih ya, sehingga makanan yang nggak sehat itu nggak langsung memberikan efek, tapi ketika tanah itu kan bahasa perut sebenarnya, ketika tanah itu sudah nggak sehat dan sudah tidak mampu lagi menanggulangi terlalu banyaknya racun, apa yang terjadi? Dia ngasih tanda, mulai pusing, mulai apa segala macam, yang kalau pernah saya share juga tanda-tanda orang yang butuh di detox gitu kan. Nih sebagian contohnya. Jadi mulai dia nggak fokus, kemudian bawaan moodnya bermasalah, sakit kepala terus menerus ya, kadang-kadang susah tidur, susah buang air besar, kemudian pegel-pegel di badan, itu kan ada sexual dysfunction juga ya, masalah di reproduksi, kemudian susah turun berat badan, kemudian masalah di kulit, itu kan tanda dari perjalanan terlalu banyaknya sampah yang masuk ke badannya, gitu loh tandanya. Maka kita lihat tadi, kembali ke tadi yang konsep yang saya jelaskan tadi, maka sebenarnya kalau kita nanti Bapak sekalian melihat tadi kan tadi saya jelaskan bahwa tentang 13, 14, 15, terus masuk ke 16-nya istirahat. Nah, waktu 16 itu, waktu tanggal 16 itu kita kan nggak puasa. Supaya tubuhnya ya bisa mendapatkan lebih banyak sel-sel yang sehat ya dari asupan yang kita makan, maka tanggal 16 itu makan yang sehat. Makan yang sehat ya. Makan yang sehat itu seperti apa? Dia ada enzimnya, ada proteinnya, ada asam aminonya, ada mineralnya. Jadi kalau kayak misalkan ya ini ya, ada kita punya buah, ini kan banyak banget buah nih. Contoh aja. Buah, Bapak sekalian, dia mengandung banyak sekali antioksidan. Ya, ini panitia luar biasa nih, buahnya lebih baik dari kemarin. Masya Allah, jazakallah khair. Lalu, nih madu AMD, madu saudara kita, Pak Denny. Madunya sanatnya jelas. Kasih madu kayak begini. Kenapa madu? Karena madu mengandung asam amino. Jadi isi tanah dalam bumi ini ya diserap oleh pohon. Pohon tadi memberikan kuncup bunga segala macam
ya diambil sarinya oleh lebah, kemudian jadilah madu, diolah sama lebahnya, lalu kita kasih beliau ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanan kayak begini ya kelihatannya sederhana ya, tapi kalau kita mulai merutinkan ini, maka lebih banyak sel-sel dalam tubuh kita yang sehat. Kalau sel-sel yang lebih banyak, apa yang terjadi? Dia bisa memakan sel yang sakit. Tadi prosesnya ingat nggak? Yang ada apoptosis, ada apa gitu kan? Lalu ada lalunya lagi. Lalu Anda tambahkan dengan protein. Yang protein. Gitu. Saya coba dulu ya. Pasti enak. Mau? Saya kasih madu dari Arab, madu dari habatus sauda, campur sedikit. Kemarin ada sisa. Tapi saya khawatir kasih ini ke Anda, nanti mau lagi. Gak apa-apa lah ya. Bikin sendiri ya, nanti rumah ya. Ini makanan nggak? Ini makanan. Sehat nggak? Sehat. Dan sebenarnya tidak perlu, ya kalau bahasa saya itu, kalau kita udah ngerti konsepnya, maka kita bisa bikin makanan-makanan sehat itu tidak perlu yang dengan biaya tinggi sebenarnya. Ya modal, kalau nggak, misalkan lagi anggarannya kurang, ya beli pepaya juga cukup lah. Pepaya ya Anda kasih dengan buah-buahan lokal kita kayak begitu juga insya Allah udah cukup. Ya. Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak nih. Nawar dia. Jadi pada tanggal 16-nya, ya ini secara umum sih ya, tapi secara umum ya, kalau secara kita hari-harian kita ya, ketika kita Bapak Ibu kita mulai membiasakan makan kayak begini, maka ini bukan perbaikan gizi, tapi ini perbaikan gen loh yang diperbaiki sama dia. Kenapa? Ada satu yang pernah saya baca dalam sebuah tulisan seorang dokter di Amerika, dia bilang 3 bulan kalau orang itu mengkonsumsi plant based kayak begini gitu kan, tanpa daging-dagingan, itu ternyata banyak ekspresi gennya yang akan berubah, kata dia gitu. Gitu ya. Ya, silakanlah kalau mau nyoba nih. Nanti bapak-bapak kita bikin yang lain. Bapak-bapak suka nasi kan? Ini aja nih. Si banyak buahnya, tenang aja. Alpukat adalah salah satu sumber lemak yang baik. Ya. Salah satu sumber lemak yang baik. Jadi asal jangan pakai sirup. Atau pakai kental manis apa namanya itu, apa itu? Buat bapak-bapak spesial nih. Karena mereka nggak cari nafkah. Harus strong tenaganya. Ibu-ibu kan cuma bikin makanan doang di rumah. Saya sih berharap ada yang bantuin, berharap. Oh, kayak gitu dong. Tuh, aduk. Tambah apa dikit ya. Pisaunya mana? Oh, ini dia pisau. Kasih jeruk dikit.
Dah. Silakan dibawa ke sana aja. Jadi bagaimana kita bagaimana kita menyiapkan atau menyiapkan kondisi tubuh kita itu untuk bisa merepair dirinya sendiri? Ya, salah satunya adalah penuhi tubuh kita dengan semua bahan-bahan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Salah 2-3-nya adalah sayur dan buah. Ya. Enak nggak, Bu? Enak? Oh, belum nyobain? Ya, seperti itu. Nah, lalu kita lihat sebentar. Kan tadi saya jelaskan bahwa proses gravitasi bumi itu pada pertengahan bulan tadi menyebabkan proliferasi sel meningkat, pembelahan sel meningkat. Maka supaya banyak pasukan-pasukan yang bisa memakan sel-sel yang rusak tadi, maka kita disunahkan untuk berpuasa pada tengah bulan tadi. Lalu 16-nya Bapak sekalian, pada tanggal 16-nya kita antang sebentar, diam sebentar, banyak konsumsi yang sehat-sehat pada tanggal tersebut. Nanti tanggal 17-nya kan disunahkan untuk berpuasa, atau 19 atau 21.